Jadi inilah padi hitamnya sudah rampung saya pindahkan itu. Jadi dari sampai sana itu. Dan ini pagi ini saya mau habis pupuk, ini tadi habis saya pupuk dan sekarang mau saya spray. Jadi supaya pupuknya cepat meresap ke dalam air. Jadi meski saya spray, saya siram pakai sprayer. Tujuannya biar kelembapannya itu ada, biar nggak terlalu kering, karena ini baru pindah tanam tapi langsung saya pupuk ini tadi. Saya kasih Ponska, langsung di Ponska. Dan ini mau saya spray dulu biar asupan pupuk tadi langsung meresap ke dalam tanah, ke siram air. Oke, sekarang saya spray dulu. Jadi tujuannya untuk pemupukan, padahal ini baru selesai pindah kemarin. Jadi ini langsung saya pupuk supaya ketika mereka sudah berada di tempat baru itu nggak kaget. Jadi mereka sudah dapat asupan nutrisi dari pupuk-pupuk tadi yang baru saya sebar tadi nggak sempat saya rekam ya waktu nyebar pupuk. Nah, ini saya spray biar itu pupuknya mencair dan meresap ke bagian-bagian akar tanaman padi hitamnya. Ini memang padinya saat ini stres ya, karena ini kan istilahnya itu waktunya mereka mengisi bulir. Harusnya mereka waktunya mengisi bulir, tapi saya pindah tanam. Dan ini memang sudah resiko kalau pindah tanam padi di saat padi sudah mengisi bulir, itu resikonya di sini memang. Jadi padi itu akan stres. Kalau nggak stres ya kemungkinan mati. Tapi kebanyakan pasti stres kalau tidak cepat ditangani. Jadi salah satu-satunya cara ya saya harus seperti ini, segera dipupuk. Oh ya, ini tadi juga pagi tadi saya sudah semprot ini sekalian pestisida. Jadi karena di samping-samping sini masih ada padi hijau, dan kemungkinan hama-hama seperti wereng ataupun walang sangit pasti ada di situ. Ya walaupun itu tidak banyak, tapi setidaknya pasti ada, dan saya harus segera melakukan pencegahan dengan menyemprotkan pestisida. Dan tadi setelah saya semprot pestisida, sekarang saya siram lagi untuk jaga-jaga, siapa tahu nanti siang cuacanya terik panas, takutnya nanti ada yang layu lagi, karena kemarin nggak sempat kerekam juga ada yang layu. Jadi memang saya mindahkannya nggak langsung banyak ya, jadi sedikit karena selain jaraknya yang jauh, jadi selain karena jarak pemindahannya yang jauh, dan juga alat transportasinya itu kemarin tuh menggunakan gerobak. Yang terakhir kemarin saya menggunakan gerobak roda 1 itu. Jadi mau nggak mau saya paksakan membawa 20 bibit dengan tanah-tanahnya. Jadi memang cara memindahkannya di situ, saya pindahkan dengan tanah-tanahnya supaya ketika di lahan baru, di tempat baru begini, tanaman nggak terlalu kaget. Memang sih kemungkinan ya tetap stres itu ada, kemungkinan tanaman stres itu tetap ada walaupun dipindah dengan tanah-tanahnya. Tapi setidaknya pemindahan bibit menggunakan media tanahnya tadi itu juga mengurangi sedikit resiko. Jadi resiko kematian tanaman itu bisa kita minimalisir. Ini pupuknya nggak kelihatan ya.
Jadi setidaknya kalau memindah tanaman dengan tanahnya itu tujuannya untuk meminimalisir tanaman mati ataupun tanaman stres. Tapi ini alhamdulillah ya, ini bulir-bulirnya sudah kelihatan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bulir-bulirnya sudah bisa ungu, nanti hitam, dari ungu ke hitam. Jadi cukup di spray begini. Nanti sebenarnya rencana ini saya bikinkan portal. Rencana mau saya isi air, ambilkan air dari parit sebelah sana. Nah, itu kebetulan parit sebelah sana itu, di parit sebelah itu masih ada sedikit air. Nanti kita lihat airnya yang saya pakai untuk nimba tadi. Jadi biar nggak harus nyiram terus begini, karena padi itu kalau airnya masih dalam ini, maksud saya padi itu kalau dalam masih ngisi bulir ini, kalau airnya banyak itu dia malah akan lebih bagus. Kecuali kalau sudah kuning seperti itu, nah itu memang harus dikeringkan. Kalau masih seperti ini, hijau-hijau seperti punya tetangga ini sebenarnya juga harus diisi air, masih ada airnya harusnya. Akan tapi karena ini sudah memasuki musim kemarau panjang, musim kemaraunya sudah mulai, jadi debit air itu di parit-parit itu sudah mulai berkurang, bahkan ada sebagian parit yang habis. Nah, udah habis airnya. Kalau ini padi varietas lain ini ya, ini sebenarnya kan dari sini sampai yang saya tanam padi hitam itu sebenarnya kemarin tuh ditumbuhi padi ini nggak tahu jenis apa, campur aduk ini. Makanya saya singkirkan, siapa tahu nanti ada bibit yang bagus untuk ditanam kembali. Makanya saya kumpulkan di sini. Ini sekitar 1 kali 1 meter. Nggak tahu bibit apa saja ini, nggak jelas. Kalau yang itu 32, yang punya tetangga itu varietas 32. Nah, yang saya pindah tanamkan ini ke sana, dari sini ke sana itu padi hitam. Kalau yang ini nggak tahu ini padi apa, di Lampung katanya. Jadi katanya padi Lampung, tapi saya juga nggak begitu hafal. Ada juga bilang katanya padi Ciliwung. Bulirnya seperti ini. Katanya sih padi Lampung, tapi nggak tahu. Nah, sekarang kita lihat debit air di parit yang tadi saya gunakan untuk nyiram. Nah, ini debit airnya masih sekitar segini. Dari parit sana sisanya segini. Nah, kalau ini insya Allah cukup ya, kalau hanya untuk ngisi parit kecil, parit cacing tadi itu. Nah, kalau di sini saya pindah tanamkan di sini, ambil airnya masih dekat. Misalnya taruh alkon kecil di sini, taruh alkon kecilnya di sini, selang naik ke atas ini, ke situ masih dekat. Ini masih sekitar 20 meteran ya, masih sekitar jarak 20 meter. Jadi masih enak. Kalau yang di dekat sana, dekat pohon sana itu ambil airnya harus dari depan gudang ini, jadi sekitar 100 meter. Nah, memang dulu kesalahan saya tanam di sana. Saya berpikir karena waktu itu nanam padi 32, tapi ternyata 32 palsu. Jadi padi umur 60 hari sudah jebul, istilahnya jebul, sudah keluar malai. Dan umur 90 hari sudah panen. Sementara yang padi hitam ini belum apa-apa. Makanya memang seharusnya padi hitam yang ini, yang saya tanam ini, itu
harus di dekat air, yang maksudnya dekat dengan parit air, supaya kalau misalnya sewaktu-waktu terjadi kekeringan itu gampang isinya. Dan satu hal, padi hitam ini asal usulnya saya juga kurang jelas. Jadi waktu itu saya sama adik saya nemunya di dekat sebelah sananya gubuk itu. Jadi hanya 3 malai, saya tanam sekarang jadi sekitar 170 rumpun. Nah, jadi padi hitam ini saya kasih nama, karena padi hitam itu banyak istilahnya ya. Ada yang kasih nama Cempo Ireng, Jawa Melek, padi hitam Toraja, dan lain-lain. Nah, ini mau saya kasih nama Cempo Sari saja. Nah, Cempo itu kan hitam. Nah, Sari itu kebetulan desa tempat penemuan padi hitam ini kan desa Rawasari, dan kebetulan saya dan adik saya mempunyai singkatan nama juga. Sa itu dari nama saya Salim, dan Ri itu dari nama adik saya Ridwan. Jadi saya mau kasih nama varietas padi hitam yang ditemukan ini dengan nama Cempo Sari. Jadi kalau misalnya ada kesamaan bentuk padinya, yaitu memang semua padi itu hampir sama ya modelnya. Jadi padi hitam ini akan saya beri nama Cempo Sari. Jadi Cempo itu hitam, Sari itu ya bisa jadi karena ditemukan di kampung saya, kampung Rawasari, dan juga yang menemukan saya sama adik saya. Sa itu dari nama saya Salim, dan Ri itu dari nama adik saya Ridwan. Ini bulurnya sudah ungu. Bulurnya sudah ungu sekali. Ini kalau kena air ungu sekali begini sobatnya. Ini kelihatan. Oh, blur. Jadi ini blurnya ungu, keungu-unguan ini. Kalau kena air keunguan. Tapi kalau misalnya kering nggak kena air, dia kayak gimana ya, kayak gini. Kayak gini, nggak terlalu keungu-unguan. Jadi kalau ini kemarin ini mati, ini sudah nggak bisa ngisi bulir ini yang ini nggak bisa ngisi bulir karena ini kemarin udah kekeringan sekali. Ini pohonnya sampai kurus, kekeringan, nggak keurus. Nah, seperti ini kalau nggak kena air dia ungunya nggak terlalu ungu, tapi kalau kena air dia langsung ungu kayak tadi. Nah, ini belum ungu. Oke Sobat Tani, jadi inilah video singkat saya. Nanti next time lanjut lagi ketika nanti sudah panen ya. Ketika sudah panen ini nggak tahu dari sini sampai sana itu berapa meter, saya juga belum ukur. Paling sekitar 20-an meter. Nah, ini kemarin 170 rumpun. Jadi ini dulu saya nanamnya itu sebenarnya pakai apa? Sistem apa yang satu benih itu ya, SRI ya. Nah, sistem SRI. Jadi satu biji begini saya tanam. Saya semai dulu, habis itu saya tancap. Anak-anaknya ini cukup banyak ya sobatnya. Ini sampai lebih dari 15. Hanya kalau yang ini memang ini karena ini kebetulan nanamnya kemarin di pinggir, jadi cuma beranak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 yang patah, sekitar 10 ini 10 ya, sekitar 10, paling sedikit 10. Ini juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti satu induk 9 anakan juga, satu induk 9 anakan. Nah, kalau yang ini yang posisinya kemarin di tengah, di dalam. Jadi anakannya kelihatan banyak, nggak perlu dihitung pasti sudah jelas banyak. Ini tanda-tanda kalau padinya stres. Ini daunnya langsung kuning, daunnya menguning, harusnya hijau menguning. Ini tanda-tandanya stres.
nggak apa-apa, daripada di sana saya nyiramnya juga setengah mati dan di sana juga pasti akan kekeringan. Nah ini anakannya ini sekitar 20 ke atas ini anakannya. Waktu masih di lahan awal tuh sempat saya hitung ada anakannya sampai 30 ya sobat ya, sampai 30 anakan. Nah kalau ini kecampuran, ini kecampuran, ini yang rumpun, ini bukan padi hitam ini saja kemarin karena waktu saya congkel dia ngikut, ya sudah bawa saja. Ah ini bukan yang rumpun, ini bukan padi hitam, ini kalau nggak salah jenisnya dari padi apa, padi sertani 14 ini, karena sebelumnya memang ditanami sertani 14. Nah ini baunya masih bau obat, masih bau pestisida. Nah ini kena serangan, ini nggak tahu, ini hitam-hitam kena serangan. Jadi emang kemarin tuh 2 minggu saya nggak kontrol, saya biarkan, saya tinggal nguli, kerja kuli. Jadi akibatnya bikin nggak keurus dan nggak ada yang mengurus. Makanya ini saya pindahkan ke sini. Oke sobat tani, demikian video singkat dari saya. Next time saya videokan lagi ketika semua bulir sudah tua atau sudah mau panen, nanti saya insya Allah saya videokan lagi. Terima kasih sudah menonton. Salam satu lumpur, salam tani Indonesia maju, petani Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.